Al-Hilal ke semifinal AFC Champions League Elite. PSG alami kekalahan pertama di Ligue 1. Kontroversi wasit versus Real Madrid di Copa del Rey. Patrick Evra siap debut jadi petarung MMA. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Al-Hilal versus Guangzhou tampil di King Abdullah Sport City dalam laga perempat final AFC Champions League Elite. Gol pertama tercipta cepat pada menit ke-6 lewat sundulan Sergej Milinkovic-Savic. Al-Hilal mengadakan keunggulan pada menit ke-25 melalui Marcos Leonardo yang menyelesaikan Malcolm. 8 menit berselang, giliran Salem Al-Dawsari yang mencetak gol ketiga setelah menerima umpan terobosan. Setelah turun minum, Alexander Mitrovic menambah angka pada menit ke-55 dengan tendangan kaki kanan. Malcolm kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-78 usai kerjasama apik dengan Mitrovic. Nasser Al-Dawsari masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol ke-6 lewat tembakan melengkung. Penutup pesta gol datang dari Abdullah Al-Hamdan yang melepaskan tembakan keras di masa injury time. Dengan kemenangan ini, Al-Hilal memastikan tiket semifinal untuk menghadapi Al-Ahli atau Buriram United pekan depan. Besiktas versus Hatayspor, pertandingan yang dimainkan di Stadion Tupras. Usaha Hatayspor membuahkan hasil di menit ke-20 melalui sepakan keras Abdulkadir Parmak. Wasit menunjuk titik putih untuk Besiktas. Ciro Immobile sukses menunaikan tugasnya dengan tenang. Memasuki babak kedua, Immobile mencetak gol keduanya pada menit ke-52 memanfaatkan umpan dari sektor sayap. Hanya berselang 1 menit, Besiktas giliran Rafa Silva yang mencatatkan namanya di papan skor. Immobile kembali menunjukkan kelasnya sebagai striker top Eropa. Pada menit ke-58, ia mencetak gol ketiganya. Saat pertandingan memasuki menit ke-75, Kenny Arroyo mencetak gol penutup bagi Besiktas dengan skor akhir 5-1. Besiktas menambah poinnya menjadi 5-2. Tim hitam putih naik ke posisi ketiga. Hatayspor bertahan dengan 19 poin dan terdegradasi. PSG menjamu Nice di Parc des Princes Paris. Di babak pertama, Nice bisa unggul lebih dulu. Morgan Sanson menjebol gawang PSG di menit ke-34 memanfaatkan umpan Badretne Baunanani. PSG membalas 7 menit berselang. Fabian Ruiz menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-41, memaksa laga imbang hingga jeda. Di babak kedua, Nice langsung bisa kembali unggul. Sanson merobek gawang PSG lagi, skor menjadi 2-1. Malah di menit ke-70, gawang Donnarumma bobol untuk ketiga kalinya, kali ini lewat Youssouf Ndayishimiye. Hasil ini membuat PSG mengemas 78 poin di puncak klasemen Ligue 1, sementara Nice bisa naik ke peringkat 4 mengemas 54 poin dari 31 laga. Paris Saint-Germain akhirnya merasakan kekalahan pertama mereka di Ligue 1 musim 2024-2025 setelah takluk 1-3 dari OGC Nice di kandang sendiri. Rekor tak terkalahkan selama 30 laga beruntunnya membanggakan harus terhenti. Kemenangan Nice ini menjadi bukti bahwa tidak ada tim yang mampu melewati musim Ligue 1 tanpa kalah, sebuah fakta yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah kompetisi kasta tertinggi Prancis. Kekalahan ini juga menyoroti kelemahan PSG dalam menghadapi situasi bola mati. Sebanyak 38% gol yang diterima Les Parisiens musim ini berasal dari set piece. Sebuah catatan mengkhawatirkan menjelang laga penting melawan Arsenal pada Selasa mendatang. Eliano Reinders dipercaya menjadi starter oleh pelatih PSV Zwolle, Johnny Jensen, pada pekan ke-30 Eredivisie 2024-2025. Sayangnya, Eliano Reinders gagal menjawab kepercayaan yang diberikan Johnny Jensen untuk membawa PSV Zwolle menang atas Feyenoord. Hal tersebut dikarenakan PSV Zwolle dipaksa menyerah oleh Feyenoord dengan skor yang cukup telak, yakni 4-0. Dengan hasil tersebut, PSV Zwolle harus tertahan di peringkat ke-15 klasemen sementara Eredivisie 2024-2025 dengan torehan 31 poin. Patrick Evra, mantan kapten tim nasional Prancis dan bek legendaris Manchester United, akan memulai debutnya di dunia Mixed Martial Art (MMA) pada acara Professional Fighters League (PFL) yang digelar di Accor Arena, Paris pada tanggal 23 Mei 2025. Setelah pensiun dari sepak bola pada tahun 2019 dan berlatih MMA sejak 2016 bersama petarung PFL Cedric Bombe, meski lawannya belum diumumkan secara resmi, Evra siap menunjukkan kemampuan barunya dalam arena Smart Check. Liverpool tengah menghadapi dinamika skuad jelang musim baru. Salah satu pemain muda berbakat mereka, Harvey Elliott, dikabarkan tidak berniat meninggalkan Anfield meski waktu bermainnya terbatas musim ini.
Pemain berusia 23 tahun itu hanya tampil dalam 23 pertandingan dengan kontribusi 4 gol dan 2 assist. Menurut laporan The Athletic yang dikutip dari Andy Jones, Elliot adalah anggota skuad yang sangat dihargai oleh Liverpool. Selain kualitasnya sebagai pemain muda berbakat, ia juga masuk dalam kuota pemain lokal yang penting bagi strategi klub. Borussia Dortmund resmi mengumumkan bahwa gelandang muda mereka, Carney Chukwuemeka, akan kembali ke Chelsea setelah masa pinjaman berakhir pada akhir musim ini. Pelatih Dortmund Niko Kovac mengakui kualitas yang dimiliki Chukwuemeka meski pemain berusia 21 tahun itu sering mengalami cedera selama berada di Jerman. Kovac menyatakan bahwa semua pihak di Dortmund menyukai kemampuan sang pemain, namun ia juga menegaskan bahwa Chelsea akan mengatur proses kepindahan dengan cara yang menguntungkan klub asal London tersebut. Andreas Christensen memutuskan untuk bertahan di Barcelona musim panas ini, meski banyak spekulasi yang menyebutkan sebaliknya. Bek asal Denmark ini bertekad untuk menjalani kontraknya hingga tuntas pada tahun 2026. Keputusan ini muncul setelah musim yang sulit baginya karena cedera yang mengganggu performa dan kesempatan bermainnya. Meski sebelumnya sempat dirumorkan akan hengkang atau dipinjamkan ke klub lain, Christensen kini fokus pemulihan kebugaran dan merebut kembali tempatnya di skuad utama Barcelona. Rafinha dan Barcelona saat ini tengah menghadapi jalan terjal dalam negosiasi perpanjangan kontrak. Meski performa pemain asal Brazil itu sedang berada di puncak dengan torehan 30 gol dan 23 assist dalam 49 pertandingan musim ini, kesepakatan kontrak baru masih jauh dari kata sepakat. Sumber dari Sport mengungkapkan bahwa perbedaan pendapat terjadi hampir di semua aspek, mulai dari durasi kontrak hingga besaran gaji yang ditawarkan klub Katalan tersebut. Barcelona hanya menawarkan perpanjangan 1 tahun dengan opsi tambahan 1 tahun lagi. Clement Lenglet kini semakin dekat untuk menetap di Atletico Madrid setelah menjalani masa peminjaman yang cukup sukses. Situasi ini membuat Barcelona harus mengambil keputusan penting terkait masa depan Lenglet. Klub Katalan tidak ingin memperpanjang masa pinjam lagi dan lebih memilih melepas sang pemain secara permanen. Namun harga 10 juta euro yang ditetapkan Barcelona dianggap terlalu tinggi oleh Atletico Madrid. Menurut laporan Mundo Deportivo, negosiasi kemungkinan akan berlangsung hingga bursa transfer musim panas mendatang dengan peluang besar transfer terjadi dengan biaya sangat rendah atau bahkan gratis karena kontrak panjang Lenglet sampai tahun 2027. Real Sociedad secara resmi mengumumkan penunjukan Sergio Francisco sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2025-2026. Pelatih berusia 46 tahun ini sebelumnya menangani tim cadangan Real Sociedad sejak tahun 2022 dan akan menggantikan posisi Imanol Alguacil yang memutuskan hengkang di akhir musim ini. Kontrak kerja Sergio Francisco dengan klub asal Spanyol tersebut hingga Juni 2027 dan ia dijadwalkan mulai mempersiapkan tim utama pada tanggal 28 April setelah menyelesaikan pertandingan terakhirnya bersama tim cadangan pada tanggal 26 April. Real Betis dikabarkan akan mengajukan proposal kepada Manchester United untuk memperpanjang masa pinjam winger asal Brazil, Antony, selama 1 musim lagi. Antony Brazil menjadi sosok kunci dalam upaya Betis merebut tiket Liga Champions musim depan dengan mencetak 5 gol di La Liga dan UEFA Conference League. Betis berencana mengatur kesepakatan pinjaman baru yang sesuai dengan anggaran transfer mereka, sekaligus menjaga agar sebagian besar gaji Antony tetap ditanggung oleh MU. Saat ini, Betis menanggung sekitar 84% gaji dan bonus pemain tersebut. Real Madrid mengajukan permintaan tegas kepada Federasi Sepak Bola Spanyol RFIF agar mencopot wasit De Burgos Bengoechea dan asisten VAR González Furtes dari tugas memimpin pertandingan final Copa del Rey melawan Barcelona. Permintaan ini muncul setelah De Burgos Bengoechea meneteskan air mata dalam konferensi pers sebelum laga puncak, mengungkapkan dampak kritik tajam dari saluran televisi internasional Real Madrid TV yang membuat keluarganya menjadi sasaran hinaan. Menanggapi situasi ini, Real Madrid membatalkan sesi media dengan pelatih Carlo Ancelotti serta pemainnya dan menyatakan tidak akan menghadiri acara pra-pertandingan yang diselenggarakan oleh RFIF. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Spanyol RFIF menegaskan tidak akan mengubah wasit yang ditunjuk untuk final Copa del Rey antara Real Madrid dan FC Barcelona. Keputusan ini disampaikan langsung kepada Cadena Ser dengan alasan bahwa tidak ada alasan yang cukup untuk mengganti wasit Ricardo De Burgos Bengoechea dan Pablo González Furtes. Keputusan RFIF ini semakin memperkeruh suasana menjelang pertandingan final yang akan digelar Sabtu nanti di Stadion La Cartuja. Situasi sempat memanas hingga Real Madrid mempertimbangkan untuk tidak hadir dalam final.
Setelah intervensi dari Presiden Dewan Olahraga Tinggi Spanyol CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, final Copa del Rey 2025 antara FC Barcelona dan Real Madrid akan tetap berlangsung pada Sabtu 26 April di Estadio de la Cartuja, Sevilla. Berkat mediasi Uribes sebagai penghubung komunikasi antara pihak terkait, pertandingan akhirnya dipastikan berjalan sesuai jadwal. Dengan masalah ini terselesaikan, para penggemar kini dapat kembali menantikan duel seru dua raksasa sepak bola Spanyol ini tanpa gangguan kontroversi di luar lapangan. Como kini dikabarkan serius memburu tanda tangan bintang Manchester City Kevin De Bruyne. Pemain berpengalaman ini telah mengumumkan akan meninggalkan The Citizen pada akhir musim 2024-2025. Meskipun banyak spekulasi mengenai masa depannya yang meliputi kemungkinan pindah ke MLS atau Liga Saudi, Como muncul sebagai salah satu klub Italia yang menunjukkan minat besar untuk mendatangkan gelandang serang berusia 32 tahun tersebut. Langkah ini sejalan dengan strategi Cesc Fabregas sebagai pelatih kepala, membuat Como menjadi kandidat menarik dalam perburuan jasa salah satu gelandang terbaik dunia ini. Fiorentina mengungkapkan bahwa bek sayap mereka Dodo telah menjalani operasi pengangkatan usus buntu pada Jumat dini hari setelah mengalami serangan apendisitas. Prosedur operasi yang dilakukan secara laparoskopi ini dinyatakan berjalan dengan sukses tanpa komplikasi. Klub juga menyampaikan bahwa informasi lebih lanjut akan diberikan kepada pemain asal Brasil itu keluar dari rumah sakit. Kabar ini tentu menjadi pukulan bagi Fiorentina karena Dodo dipastikan absen dalam laga Serie A melawan Empoli serta diragukan tampil di semifinal Conference League kontra Real Betis. Manchester United tengah menghadapi kekhawatiran besar terkait kondisi bek andalannya Diogo Dalot. Pemain asal Portugal ini mengalami cedera otot betis yang membuatnya harus absen dalam pertandingan Premier League melawan Bournemouth pada minggu mendatang. Pelatih Ruben Amorim mengungkapkan kemungkinan Dalot tidak bisa kembali bermain hingga musim 2024-2025 berakhir bulan depan. Dalot menjadi sosok vital bagi MU musim ini dengan catatan 51 penampilan di semua kompetisi. Cedera yang dialaminya muncul setelah rentetan pertandingan berat yang dijalani tanpa jeda cukup untuk pemulihan optimal. Everton mendapatkan pukulan telak setelah bek andalan mereka, James Tarkowski, dipastikan absen hingga akhir musim akibat cedera hamstring yang memerlukan operasi. Cedera ini dialami Tarkowski saat pertandingan melawan Manchester City pekan lalu, di mana ia terpaksa ditarik keluar pada menit ke-52 setelah merasakan sakit hebat pada kaki kanannya. Kepergian Tarkowski membuat lini pertahanan Everton kehilangan sosok kunci yang selama ini menjadi tulang punggung tim. Cedera ini juga mengakhiri rekor impresif Tarkowski yang telah mencatatkan 111 kali start beruntun di Premier League. Tottenham Hotspur dipastikan masih tanpa kehadiran Son Heung-min saat menghadapi pemuncak klasemen Premier League Liverpool pada pertandingan minggu mendatang di Anfield. Manajer Tottenham Ange Postecoglou mengonfirmasi bahwa Son masih dalam proses pemulihan cedera kaki dan belum siap tampil untuk laga tersebut. Son sudah mulai berlatih di atas rumput dan kondisinya membaik, tapi belum cukup untuk bermain di hari Minggu, ujar Postecoglou. Meski demikian, Postecoglou berharap sang kapten bisa kembali memperkuat tim saat Spurs menjamu Bodo Glimt pada leg pertama semifinal Liga Eropa pekan depan. Erling Haaland kembali memberikan sinyal positif bagi para penggemar Manchester City setelah membagikan kabar terbaru mengenai proses pemulihannya dari cedera pergelangan kaki yang dialami saat laga perempat final Piala FA melawan Bournemouth bulan lalu. Penyerang asal Norwegia ini sempat terlihat kesakitan dan harus absen selama 5 hingga 7 minggu sesuai konfirmasi pelatih Pep Guardiola. Meski belum pasti kapan Haaland akan kembali merumput, video singkat di Snapchat-nya menunjukkan ia mulai berlari perlahan dengan posisi optimis. Getting there menandakan progres pemulihan yang menggembirakan. Rodrigo Hernandez, yang lebih dikenal sebagai Rodri, sang pemenang Ballon d'Or 2024, telah kembali menjalani sesi latihan individu setelah mengalami cedera ligamen lutut anterior ACL yang cukup serius sejak September tahun lalu. Manchester City secara resmi merilis video yang menunjukkan Rodri berlatih dengan bola di lapangan latihan klub, menandakan kemajuan positif dalam proses pemulihannya. Pelatih Pep Guardiola pun mengungkapkan rasa optimisnya bahwa Rodri bisa kembali memperkuat tim sebelum musim ini berakhir. Bournemouth resmi mencapai kesepakatan untuk membeli kembali Vitality Stadium, markas utama mereka yang selama ini menjadi simbol kebanggaan klub. Pemilik klub Bill Foley mengungkapkan langkah strategis ini berbarengan dengan pembukaan fasilitas latihan baru senilai 32 juta pound sterling.
Stadion yang sebelumnya dijual pada 2005 demi menekan utang, kini akan kembali ke tangan Bournemouth melalui entitas baru bernama Black Knight Stadium Limited. Rencana besar pun sudah disiapkan. Kapasitas stadion yang saat ini hanya 11.307 penonton akan diperluas menjadi 20.000 dalam waktu 2,5 tahun ke depan. Mantan bintang timnas Portugal Ricardo Quaresma saat ini sedang dirayu untuk gabung klub Malaysia Kedah Darul Aman FC. Dalam rilis di akun Instagram resminya, Kedah Darul Aman mengaku telah membicarakan secara serius tentang kedatangan mantan pemain Inter Milan itu. Kedatangan sang pemain nantinya akan ditanggung oleh sponsor tertentu yang sekaligus membayar biaya kontraknya. KDI FC juga mengaku telah mendapatkan sejumlah tawaran dari sponsor baik dalam maupun luar negeri untuk mendaratkan Ricardo Quaresma untuk Liga Super Malaysia 2025-2026. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.